Selamat sore teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat atau baik? Baik. Ya, saudari kita hari ini kita berkumpul untuk mulai pertemuan dalam kita. Sebelum mulainya, mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Tema kita pada sore hari ini orang yang beriman. Di sini semua orang beriman pasti. Mas Kobi beriman. Beriman pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Benar. Mas Milo. Pada siapa? Enggak yang sebelah. Enggak. Nah, dalam beriman ini pastinya selalu memuji Tuhan dengan gereja, doa, terus berbuat baik. Berbadah. Menyanyikan lagu mungkin. Cinta kasih dalam sesama. Penuh keyakinan pada penuh keyakinan. Nah, di antara saya sendiri semua. Nah, yang paling berat tadi penuh keyakinan, bernyanyi. Tadi Mas Rex mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil ya. Ini tadi. Nah, dengan cara itu kita pasti lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekatnya ini bukan dengan cara kita berbuat yang tidak baik, tetapi berbuat baik. Baik itu kepada sesama, Tuhan, orang-orang yang kurang mampu. Kita di sini semua mampu ya kan? Makanya kita pastinya berkuliah di kampus cinta kita. Ya, benar kan? Mas Dewa benar? Gak ada salah. Nah, dalam kehidupan nyata banyak orang akan menghadapi berbagai kesulitan, masalah seperti tentang pekerjaan, konflik keluarga, perkawinan dan berbagai bencana seperti wabah penyakit, kelaparan, banjir yang membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya dan bingung. Seperti Mas Henry sekarang pasti bingung. Kamu memikirkan apa? Enggak memikirkan apa. Nah, bagaimana cara kita mengikuti jalan Tuhan? Bagaimana Mas Bro?
baca tuntunan Tuhan, yaitu bisa dengan berdoa yang bisa apa ya lebih jelasnya bisa ya namanya berbuat sedikit-sedikit terutama dari dalam diri sendiri. Berbuat baik sedikit-sedikit. Ya. Oh, bagi Mas Jo berbuat baik itu nggak harus banyak gitu. Tidak perlu cukup hal yang sederhana. Oh, cukup hal yang sederhana seperti menolong teman, Ya, berbagi juga. berbagi. Mas Jo pernah berbagi nggak dengan anak-anak asrama? Oh, Sudah Sering. banyak. oh iya. Contohnya berbagi apa itu? Berbagi gula. Berbagi apa? Berbagi gula. 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 Ya, sembako. Ya sih. Nah, oleh karena itu kita secara bertahap kehilangan iman kita kepada Tuhan dan bagaimana kita dapat mengikuti Tuhan dengan iman yang utuh. Kalau Mas Oni mengikuti Tuhan itu apakah perlu iman yang utuh atau enggak? Perlu. Cara Mas Ogi itu melakukannya gimana? Ya caranya ya lebih banyak Lebih banyak berdoa. juga, selain berdoa juga kita harus disertai juga dengan tindakan. Disertai juga dengan tindakan. Mas Milo, Kalau menurut saya itu selain dari berdoa, pastinya kita sebagai umat Allah bisa berbagi mewartakan Injil itu kepada orang-orang kalau kita ini yakin dan percaya bahwa kita mengimani Tuhan Yesus. terima kasih atas jawaban Mas Milo dan Mas Budi. Nah, nanti kita akan membaca ayat kitab suci. Dan dengan dari bacaan kitab suci nanti kita pasti akan memperkuat iman kita dan memelihara hubungan yang normal dengan Tuhan selama masa. Dengan penata dari Mas Will. Lalu kita selanjutnya kita mungkin mengulas mengenai iman. Sebelum kita berbicara soal iman, ada yang tahu nggak iman itu sebenarnya apa? Coba kita dari sini dulu ya. Mas Will, gimana? Iman itu Iman adalah itu gimana tuh? suatu kepercayaan terhadap Allah. Kepercayaan terhadap Allah. Kalau Mas apa? Mas siapa namanya? Mas Ogi. Gimana Mas? Iman itu ya kepercayaan juga sekaligus keyakinan kita terhadap Allah. Terhadap Allah. Mas Aden Kalau gimana? menurut saya sih iman itu kasih Allah. Mas Reksi? Mas Reksi gimana menurut Mas Reksi? Iman itu mendapatkan iman itu Mas Reksi gimana? Iman itu keyakinan tentang perbuatan baik atau sukacita yang telah berikan kepada kita seperti halnya di kitab suci kan iman itu menyelamatkan dari Yesus yang bercerita kepada orang yang dia sendiri. Berarti seperti orang Islam, seperti orang Islam. Jadi lebih mengarah ke tindakan. Lalu terus Mas apa Mas jawab ini gimana? Iman itu menurut saya lebih percaya kepada Tuhan dan melaksanakan kehendak Dalam seperti kalau misalkan kita merayakan Ekaristi tanpa paksaan tapi benar-benar dari hati. Mas gimana Pak? Mas Menurut pendapat saya kurang lebih dengan teman-teman yang lain. Tetapi kalau pribadi itu mentaati 10 perintah. Dari apa? Oh, satu lagi ada yang belum kelewatan. Mas siapa namanya? Mas Juju. Mas Juju. Mas Juju gimana Mas Juju? Kalau iman itu tuh jadi lebih kepada apa ya, ungkapan dari dalam. Yaitu percaya kepada Tuhan dan juga ya ajaran-ajarannya. Ya, ajaran-ajarannya. Oke, berarti dari apa? Dari saran dari teman-teman ini dapat menggambarkan bahwa iman itu merupakan keyakinan kita akan Allah, akan kebenaran yang Allah anugerahkan kepada kita melalui tindakan kita sehari-hari. Ada yang tahu, ada contohnya nggak sih gimana menurut Mas Milo? Contoh perbuatan iman itu gimana? contoh perbuatan iman itu contohnya kita membantu orang lain dalam berkesusahan yang sudah mengalami musibah. Jadi ya itu salah satu contoh perbuatan. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan itu iman itu adalah kepercayaan, keyakinan perbuatan kita
itu sebuah perbuatan yang benar, yang baik, yang menuju ke arah keselamatan seperti yang Tuhan harapkan pada kita. Itu iman. Dan saya yakin kita mahasiswa SPK pasti memiliki iman yang kuat akan Kristus. Gimana kan? Tiap hari aja kita udah Kristus sama Kristus Asisinya. Tiap hari belajarnya tentang pasti ya kalau kita otomatis kan ya iman yang bukan itu mah ya iman kuat nggak kuat. Jadi ya pada kali ini ya saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya iman itu adalah keyakinan dan tindakan kebenaran yang kita lakukan. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengar apa sih iman itu. Sekarang di sini kita akan mendengarkan buah-buah roh. Nah, apakah teman-teman di sini ada yang tahu apa itu buah-buah roh? Coba Mas Milo. Sebutkan salah satu. Salah satu. Yang bisa kita berikan kepada orang lain sesuatu yang baik. Kebaikan artinya. Buah-buah roh itu Kasih, sukacita dan damai. menurut Mas Aden. Kalau menurut saya sih, kita sebagai umat Katolik terutama, kita harus bisa murah hati terhadap sesama. Kalau menurut Mas Jo, Lemah lembutan. lemah lembutan. Kalau untuk Mas Reksi sendiri, kerendah hatian. Kalau menurut Mas Dewa, Saya kesetiaan. kesetiaan. Dan menurut Mas Billy, sabaran. Oke teman-teman, jadi di sini tuh buah-buah roh itu artinya nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan perbuatan daging. Tahu nggak maksudnya? Enggak mas, Enggak ya? belum paham. Nah, di sini tuh jadi siapa yang tahu berapa jumlah buah-buah roh? Ada berapa? Mungkin kurang lebihnya 9. Kurang lebih 9. Bisa disebutin apa aja? Salah satu. Mungkin tadi yang seperti saya bilang, kejaksanaan. Kejaksanaan. Ya, Terus apalagi siapa yang bisa jawab? murah hatian, Ya. lemah lembutan, penguasaan diri, Terus kasih, dan masih banyak lagi ya. Ya. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang buah-buah roh. Nah, jika disangkut pautkan dengan iman tanpa perbuatan itu mati. Seperti halnya kita menyeberang jalan, ketabrak karena rem blok, ya mati ketabrak. Nah, jika kita ingin menjadi jalan yang benar, kita harus menerapkan buah-buah roh itu agar menjadi arahan dari Tuhan yang membuat kita menjadi lebih baik. teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Tadi kan kita sudah mendengarkan mengenai orang yang beriman itu seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang iman dan lalu buah-buah roh. Ya teman-teman, untuk menemukan kepercayaan kita, untuk lebih mendalami apa sih itu iman, apa sih itu buah-buah roh, dan bagaimana untuk menjadi orang yang beriman pada Kristus. Mungkin kita di sini bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius tentang Yesus menyembuhkan seorang anak yang muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanlah aku. Ia sakit ayan
dan ia sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan sering jatuh ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu dari padanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendiri dengan bertanyalah mereka, mengapa kamu tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis itu tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan bacaan Injil ataupun sabda Yesus mengenai Matius 17 dari berapa sampai berapa tadi itu, kalau teman-teman mendengarnya ataupun mengingatnya dari ayat 14 sampai 21. Kalau ada yang tahu tadi tentang apa sih teman-teman? Sawi. Teman-teman tahu nggak sih sawi itu kecilnya seberapa ataupun ukuran seberapa? Kecil seberapa? Ya segini lah. Kira-kira segitu ya teman-teman. Nah, dari sawi itu tadi itu Yesus berkata seperti ini. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, gunung itu bisa pindah dari A ke B. Berarti kayak sebenarnya kita tidak mengenal iman, dua-dua roh, jalan dua-dua, pasti kita akan menjadi orang yang beriman dan percaya pada Yesus Kristus sepenuhnya. Mungkin seperti itu teman-teman. Dan biji sawi itu kecil banget gitu ya. Dari mungkin sama lalat, kecilan lalat tetap besar biji sawi. Serang lalat ya teman-teman. Yesus berkata seperti itu kepada murid-muridnya, sebesar biji sawi pun kamu itu akan menjadi orang yang beriman, teman-teman. Ya, ada pertanyaan teman-teman dari renungan dan apa yang kita sudah bahas mengenai orang yang beriman. Apakah dengan pengalaman teman kita bersama ini, pengalaman bersama ini mampu mewujudkan kita menjadi orang yang lebih percaya pada Kristus, orang yang beriman, mampu menjalankan dua roh dan mengetahui iman yang sebenarnya yang ada dalam diri kita itu seperti apa teman-teman? Apakah ada yang men-sharingkan pengalaman hidupnya mengenai kayak misalnya kamu pernah jatuh, lalu kamu percaya kepada Tuhan, dengan kamu ke gereja, kamu menjadi semakin sembuh karena sugestimu yang Tuhan mengatakan, ayo kamu bisa sembuh, ayo kamu bisa sembuh. Apakah seperti itu teman-teman? Ada yang ingin men-sharingkan? Bung Jojo mungkin ada yang ingin diceritakan dari pengalaman kisah hidupnya mengenai imanmu itu sebesar biji sawi. Pengalaman hidup saya saya memang udah 16 tahun jadi semacam tahun. Jadinya tuh pengalaman iman saya itu lebih kepada apa ya? Jadi pertamanya tuh saya tuh apa ya, lebih banyak terlibat dalam kegiatan gereja, salah ya dari misalnya ikut ya sekolah minggu, pernah partisipasi ya. Apalah intinya tuh, jadi masa itu lebih kepada apa ya? Ya terjun dalam kegiatan gereja itu selama ya dari kecil-kecil sampai ya mungkin saat ini juga ya masih ya sebenarnya seperti yang dikatakan Bung Jojo tadi itu kayak ibarat itu iman tanpa perbuatan. Nah, jadi Bung Jojo itu melakukan untuk menumbuhkan imannya itu dengan mengikuti partisipasi minggu gembira, perayaan Ekaristi, terusan merayakan, apalagi di minggu-minggu ini kita ini masih menjalankan masa Advent. Ada yang tahu nggak sih tadi
masa Advent keempat itu membahas temanya apa? Sinode. Ada yang lebih tepat teman-teman, ada yang lebih pas atau lebih tahu mengenai tema keempat masa Advent tadi? Beritahu. Ya. Tema keempat masa Advent itu gereja membangun sinodalitas. Nah, maksudnya seperti yang dikatakan Jojo tadi itu, kita sebenarnya ya walaupun kita belum orang tua, masih awam mengatakan belum menjadi Katolik sepenuhnya karena kita itu masih menjalankan prosesnya di kampus kita sertifikat. Mungkin itu akan menjadi bekal kita menjadi seorang katekis dan terutama dan semoga ya teman-teman kita dapat menjalani ataupun mengejar cita-cita kita itu menjadi guru agama dan kita mampu melayani dan mewartakan kabar sukacita Yesus. Amin. Amin. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kita sharingkan bersama-sama dalam kedalaman iman di sore hari ini. Untuk menutup pertemuan kita pada kali ini, mungkin saya meminta Mas Milo untuk memimpin doa penutup sebagai akhir pertemuan kita. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pertemuan pendalaman iman kita pada hari ini, maka kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat karunia yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini, di mana dalam aktivitas pendalaman iman kami pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak. Ya Tuhan, semoga apa yang kami mendalami pada hari ini kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjaga iman-iman kami, membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau selalu menyertai kami, selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, segala abad. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.